Halo Bray, kembali lagi di gaptek.id. Jadi pas gua kemarin nge-review Radeon RX 6600, di situ gua mengatakan kalau gua tuh janji bakalan ngasih unjuk performance untuk Windows 11 di platform AMD nih. Karena banyak banget rumor-rumor berita, bahkan bukan cuma media luar aja sih, tapi media lokal juga ada yang memberitakan ini. Kalau platform AMD di Windows 11 itu performance-nya turun lah. Ya pokoknya berita-beritanya mengesankan kalau platform AMD ini ya kayaknya nggak siap banget untuk Windows 11. Rumornya sih kebanyakan CPU-nya ya, bukan dari sisi GPU AMD Radeon-nya. Ngebaca berita kayak gitu, gue juga akhirnya jadi penasaran lah buat nyobain platform AMD di Windows 11. Dan mungkin juga bisa jadi solusi buat kalian nih. Mungkin kalian ada yang ragu-ragu buat update ke Windows 11, takut kenapa-kenapa. Jadi biarkanlah gue yang coba dan kasih tahu ke kalian mengenai performance Windows 11 di AMD ini. Sebenarnya kalau misalkan ada OS baru, abis itu ada bug dan urusan kompatibilitas tuh masih belum bisa full banget ya di suatu hardware atau komponen. Sekarang developer itu, baik itu developer OS, software ataupun game, itu biasanya nyari bugnya justru dari customernya sendiri, bukan dicari-cari sendiri bugnya kekurangannya di mana. Ya pokoknya Windows 11 itu memang masih perlu banyak improvement lah. Karena kan chipset bukan cuma AMD Ryzen aja, dan bukan cuma Intel Core Series aja, bahkan Intel Core Series ada banyak. AMD Ryzen juga udah ada 5 generasi, dan emang perlu ada penyesuaian, yang dimana ini ada di dalam TPM 2.0. Proteksi ini sebenarnya bertujuan untuk leasing CPU apa aja yang udah mendapatkan kompatibilitas penuh, jadi nggak akan selamanya yang nggak di list nggak bisa dipakai. Nanti akan tetap diupdate sehingga semakin banyak CPU yang mendukung penuh untuk Windows 11. Meskipun belum mendapatkan giliran update Windows 11 untuk AMD, sebenarnya ada cara-cara alternatifnya nih, seperti modding file installernya atau bahkan cara termudahnya FTPM di enable atau disable. Ini testbed yang persis kayak kemarin sih, gue bedain RAM-nya aja. Harusnya udah cukup merepresentasikan PC yang emang full menggunakan CPU dan GPU dari AMD. Spesifikasinya menggunakan AMD Ryzen 9 5950X, GPU-nya Gigabyte Radeon RX 6600 Eagle, motherboard X590S Aorus X, cooling Aorus Waterforce X360, Samsung SSD 980 Pro plus 870 EVO, Cooler Master Silent Pro Hybrid 1300 Watt, RAM G-Skill Trident Z Royal DDR4 3600 versi timing CL14. Nah, untuk memulai tentu kita harus install Windows 11-nya dulu. Dan di sini yang gue lakuin adalah clean install ya, jadi benar-benar bersih. Langkah pertama kalian perlu ke situs Microsoft dulu untuk download installer Windows 11-nya, gratis. Linknya nanti gue taruh di kolom deskripsi. Gue menggunakan installation media di sini, tinggal download dan siapin USB drive kosong aja. Nanti tinggal nunggu otomatis sampai selesai jadi installer. Kedua, gue setting BIOS. Nah, setting BIOS ini bukan cuma untuk setting bootable drive aja ya, tapi kita harus mengaktifkan atau enable fitur FTPM. Ini sebenarnya bukan membypass sih, tapi Windows 11 akan mendeteksi bahwa firmware CPU ini udah menggunakan TPM. Untuk motherboard lain kalian bisa cari ini, mungkin posisinya akan berbeda tiap motherboard. Caranya sebenarnya 2 step itu aja sih. Untuk tampilan Windows 11 juga gue rasa kalian udah tau lah ada apa aja. Setelah gue cek, entah kenapa di Cinebench R15 ini meski cuma sekitar 100 poin alias termasuk minor, mungkin kalau loop terus bisa dibilang hasilnya sama-sama aja keduanya. Dari rumor yang beredar, latency CPU menjadi besar memang ada di area L3 cache-nya aja. Begitu pula di Cinebench R20. Selisihnya juga sama-sama 100 poin untuk multicore-nya, tapi sangat minor perbedaannya. Tapi kalau gue cek lewat Geekbench 4, performance multicore di sini nampak menghasilkan skor yang berbeda agak lumayan. Lalu gue cobalah untuk ekspor video di Adobe Premiere nih. Dari Project 4K imbang-imbang aja, malah sama persis durasi ekspornya. Ini nih masalahnya, karena berita-berita yang beredar itu rata-rata menampilkan benchmark L3 cache-nya. Abis itu langsung digoreng abis-abisan kalau CPU AMD itu bakalan seburuk itu di Windows 11. Lu cek aja deh, itu sedikit banget berita yang menunjukkan benchmark lain selain AIDA 64. Padahal kalau kita ngelihat benchmark yang lebih real world, ternyata nggak seburuk itu kok. Tapi emang bukan berarti nggak ada bugnya. Gue juga nemuin bug di Windows 11 untuk platform AMD ini. Misalnya di game Valorant. Pada game ini gue sering banget disconnect dan nggak bisa masuk ke in-game. Bahkan kejadian juga nggak masuk ke game sama sekali. Disebutkan kalau TPM dan Secure Boot harus diaktifin. Padahal jelas di BIOS FTPM udah gue enable. Karena penyesuaian ini harus dari OS-nya sekaligus software atau gamenya.
Kita lanjut aja deh untuk 3D Mark Firestrike nih. Graphics score dan physics score di sini punya perbedaan yang sangat minor. Jadi anggap aja nggak ada perbedaan sama sekali. Kalau 3D Mark Time Spy di Windows 10 CPU score sedikit lebih tinggi. Tapi lagi-lagi perbedaan sangat-sangat minor. Jadi apakah L3 cache latency hanya mengalami perbedaan di skenario spesifik seperti benchmark AIDA? Gua sempat menelusuri benchmark dari Tom's Hardware sih. Hasil benchmark L3 cache bandwidth pada AIDA emang memiliki perbedaan. Dan jauh banget emang bedanya. Sementara saat benchmark dengan menghasilkan bandwidth yang sama atau hampir nggak berasa sama sekali bedanya. Sekarang kita cek di game aja deh. Gue di sini langsung gabungin jadi satu aja ya, ini semua di dalam satu chart. Untuk rata-rata FPS bisa kalian lihat di sini hampir semua game mirip-mirip aja ya performance-nya. Sejauh ini sih gue baru temuin di Valorant itu aja. Kalau misalkan kalian nemuin bug serupa, coba komen aja di bawah. Lalu untuk 1% minimum FPS, bagian ini emang cukup variatif. Dan mungkin di sini efek dari L3 cache tadi juga ya, paling kayak Godfall, terus Cyberpunk 2077. Itu ada perbedaan 1% minimum FPS-nya di Windows 11, tapi perbedaannya juga nggak jomplang-jomplang banget sih. Oke, itulah dia beragam tes yang udah gue jalanin untuk platform AMD di Windows 11. Semoga ini menjadi pencerahan juga buat kalian yang penasaran sama performanya kayak gimana. Karena mungkin kalian masih agak susah juga ya nyari benchmark penuhnya untuk platform AMD di game kayak gimana. Habis itu di software 3D kayak Cinebench, di Adobe seperti apa. Itu mungkin sekarang kalian udah dapet jawabannya. Karena kalau misalkan googling, kebanyakan yang masuk ke page 1 itu memang berita-berita soal wah AMD turun drastis performanya. Kenyataannya kayaknya nggak gitu-gitu banget deh. Tapi bukan berarti berita soal L3 cache-nya itu bohong ya. Karena soal L3 cache-nya itu memang betulan ada bug untuk L3 cache. Tapi ternyata kalau dites di real world skenario nggak seburuk itu. Komen di bawah menurut kalian gimana? Apakah kalian udah siap untuk jadi early adopter dari Windows 11? Karena ya developer zaman sekarang nyari bug tuh biasanya dari customernya, bukan dicek langsung sama mereka sendiri. Jadi nungguin feedback dari customer juga. Coba komen aja di bawah. Atau kalian tim mending nunggu aja biar bener-bener udah fix semuanya di seluruh chipset? Silahkan komen juga di bawah. Gue Subki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.